What's up bos, balik lagi di Visa Quality Official. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit rekomendasi ikan predator. Yaitu ada seorang bos juga yang berkomentar suruh saya membuat konten yaitu ikan-ikan predator untuk pemula. Di sini saya ada 8 ikan predator untuk pemula. Jadi saya akan sebutkan satu persatu di mana asalnya dan bagaimana karakternya. Oke, tanpa basa-basi langsung kita mulai. Tapi jangan lupa untuk di-subscribe dulu channel saya agar channel saya ini tetap berkembang dan saya semangat membuat konten-konten menarik untuk kalian semua. Jika ada konten yang ingin saya bikin, boleh tulis di komen di bawah. Mana tahu saya bisa bikin, nanti saya bikinkan videonya. Oke, langsung kita masuk aja ke 8 ikan predator untuk pemula. Yang pertama adalah ikan Oscar. Kenapa ikan Oscar menurut saya? Ikan Oscar adalah ikan predator yang mudah dipelihara untuk pemula. Karena ikannya itu cuma butuh aerator aja. Udah, ikannya itu pakannya pun ya gampang-gampang aja. Dia juga bisa memakan pelet. Jadi Oscar ini nggak cuma makan daging-dagingan, nggak cuma makan jangkrik. Dia juga bisa makan yang namanya pelet. Ikan Oscar bisa mencapai 35 cm kalau udah dewasa. Ikan Oscar berasalnya dari Amerika Selatan. Ikan ini ditemukannya kebanyakan di Amerika Selatan. Tapi sekarang ikan Oscar sudah masuk ke Indonesia ya. Sudah banyak juga yang pelihara. Ikan ini juga susah stres. Ikan ini gak gampang stres. Dan dia jika contohlah kita pelihara Oscar, kalau ikannya kita kuras airnya, kita bersihkan akuariumnya di dalamnya, itu ikannya gak bakalan bisa stres. Ikannya itu kalau udah merasa nyaman, dia tidak akan stres. Kecuali dia baru pindah dari akuarium baru ke akuarium lain gitu. Oke. Yang kedua adalah red tail catfish atau biasa disebut dengan RTC. Ikan ini sudah tidak asing lagi karena ini adalah lele Doraemon. Kebanyakan orang sebutnya itu namanya lele Doraemon. Kenapa disebut namanya begitu? Karena dari fisik muka dia miripnya itu seperti Doraemon, matanya seperti Doraemon, mirip sekali lah sama Doraemon. Makanya disebut dengan lele Doraemon. Ikan RTC ini aktif di malam hari, predator aktif di malam hari. Ikan ini sangat berbahaya kalau kita gabungkan yang lebih kecil. Jangankan yang lebih kecil, kita gabungkan yang sesama ukuran aja sudah bisa memangsa kawan sendiri. Karena ikan ini aktifnya di malam hari. Kemarin saya punya RTC, saya gabungkan sama belida, itu ditelan malam-malam, saya nggak tahu, saya bangun pagi-pagi sudah tidak ada belidanya. Jadi ikan RTC ini sungguh susah dipercaya. Ikan ini berasal dari Amerika Selatan juga, kebanyakan temu dan sekarang sudah masuk ke Indonesia, banyak juga yang sudah pelihara ikan tersebut. Dan ikan RTC ikan yang sangat gampang dipelihara karena tidak membutuhkan aerator. Nah, itu ikannya seperti ikan lele biasa. Ikan lele di sungai Amazon. Jadi ikan tersebut juga banyak orang yang sudah memancingnya. Yang ketiga, ikan belida. Nah, ikan belida adalah ikan yang berasal dari Sungai Musi atau lebih tepatnya adalah Sumatera Selatan. Ikan ini sudah banyak ditemukan di sana, tapi sampai udah dari dulu ikan ini sangat banyak di sana di dekat Sungai Musi atau sekitar Sungai Musi sangat banyak ikan belidanya. Namun sampai sekarang ikannya sudah mulai susah ditemukan di sana. Jadi di Sumatera sangat banyak ikan belida dan ikan tersebut gampang juga dipelihara. Cara makannya itu sadis, tapi dia tidak bunyi, dia makannya cepat. Nah, itu saran dari saya untuk kalian pelihara ikan predator untuk pemula. Yang keempat, ikan lohan atau biasa disebut dengan flower head. Ikan ini terkenal sebagai ikan pembawa rezeki atau ikan hoki. Mitos-mitosnya yaitu ikannya membawa rezeki ya kata orang-orang karena kepalanya itu jenong. Ikan ini ditemukan pertama kalinya di Malaysia, tepatnya di dekat Malaysia bagian barat ya. Karena ikan ini sudah banyak sekali jenisnya karena dinikah silang oleh pecinta ikan hias. Jadi masuklah jadinya di ikan-ikan seperti adalah cencu, ada gebe, masih ada banyak kamfa seperti itu karena adalah ikan hias yang pecinta ikan hias yang menyilangkan antara lohan lain dan lohan lain. Jadilah ikan seperti itu.
Ikan ini masuk di Indonesia pada tahun 1993. Yang nomor 5 adalah toman atau biasa disebut dengan snakehead. Tidak asing lagi dengan ikan ini. Ikan ini sangat banyak di danau-danau, di rawa-rawa, di kolam. Itu sudah banyak ikan toman. Ikan ini termasuk ikan tersadis di Indonesia karena dapat memecah kaca akuarium dengan cepat. Ikan ini dapat memotong mangsanya dengan giginya yang tajam seperti vampir. Ikan ini berasal dari Asia Tenggara. Maksimalnya bisa mencapai 1,5 meter. Coba dibayangin tuh bos. Panjangnya itu 1,5 meter. Ikan ini sangat sadis sekali. Kebanyakan orang-orang kalau ikan toman sudah gede, kebanyakan dipelihara di kolam. Karena kalau dipelihara di akuarium sangat berbahaya, apalagi akuarium berbahan kaca. Yang keenam adalah alligator gar. Alligator sudah tidak asing lagi, yaitu ikan yang banyak sekali disebut dengan ikan buaya. Karena kebanyakan mitos mengatakan kalau buaya nikah sama ikan, jadilah alligator. Itu ikan alligator dapat tumbuh selama 30 tahun dengan panjang 1,5 sampai 1,8 meter dengan berat 68 kg. Kebanyakan ikan alligator ditemukan di daerah asli ikan Amazon yang sering ditemukan di Amerika Utara dan sebagai ikan mancing. Kenapa saya sebut ikan mancing? Kebanyakan orang dari sungai Amazon tersebut memancing ikan dengan kadang-kadang juga mendapatkan alligator. Sebaik itu dia ikan yang sering ikan yang banyak sekali orang memancing ikan tersebut. Yang ketujuh, peacock bass. Sudah tidak asing lagi karena ikan ini sudah banyak di video saya. Sekarang pun ikan peacock bass ini sudah ada di belakang saya, yaitu ini dia 4 ekor ikan peacock bass. Ikan ini kenapa saya sarankan untuk dipelihara? Karena markingnya yang bagus, cantik sekali untuk dipelihara di akuarium. Ikan ini tidak jahil, tidak seperti ikan lain. Ikan ini jika digabungkan kepada ikan predator lain, jika diserang ikan predator lain, ikan ini akan serang balik tapi cenderung tidak akan melukai kawan sendiri. Jadi dia hanya iseng saja dan tidak akan melukakan kawan sendiri. Ikan ini juga mentalnya sangat ngeri. Jika dikasih makan ikan hidup, itu ganas sekali. Ikan ini berasal dari benua Amerika, yang lebih pastinya adalah sungai Amazon. Ikan ini juga ikan yang sering dipancing oleh anglers dari benua Amerika, yaitu ikan peacock bass. Yang sering dipancing adalah ikan peacock bass mono. Ikan ini sangat banyak jenisnya, ikan peacock bass ini. Ada mono, ada kelberry, ada temensis, dan masih banyak lagi jenis lainnya. Tapi saya lebih suka yaitu kelberry. Kalau kalian suka peacock bass apa? Kalau saya kelberry ya, diingat. Yang terakhir yaitu nomor 8 adalah palmas. Palmas juga sudah sering saya tayangkan di video saya. Ya, sekarang palmas sudah ada di belakang akuarium juga. Ini dia palmas. Ikan palmas ini dapat tumbuh hingga 1,2 meter, yaitu ikan palmas endiceri. Hanya ikan palmas endiceri saja yang bisa bertumbuh hingga panjang 1,2 meter. Rata-rata yang ikan-ikan selain endiceri 30 cm itu sudah maksimal. Ikan palmas berasal dari benua Afrika. Oke bos, mungkin video ini sampai sini aja. Mohon maaf kalau saya ngomongnya patah-patah karena saya juga tidak begitu hebat dalam bidang seperti ini, yaitu membuat video dengan menjelaskan ikan-ikan. Saya juga lihat dari kertas, tidak dari semua yang saya ngomong ini saya ucapkan ini semuanya betul. Mungkin aja ada yang salah, tapi yang saya sebutkan ini ikannya semua adalah rekomendasi dari Fish Aquatic Official, yaitu dari saya sendiri. Semoga bermanfaat video kali ini, tapi jangan lupa untuk subscribe dulu di channel saya supaya saya tetap semangat membuat konten yang menarik, agar saya ngomongnya juga tidak gugup. Oke, mohon maaf kalau saya ngomongnya tidak jelas atau patah-patah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.